Kalau orang itu sudah tahu maksud saudara dan siapa saudara, mungkin dia sudah tabu, dia sudah alergi untuk menyambut saudara. Sehingga dia menjauhi saudara sebelum waktunya. Nah, ada metode yang lain yaitu memakai ayat-ayat Al-Quran atau kitab sucinya orang lain sebagai jembatan. Ada baiknya, tetapi menurut saya itu ada kelemahannya. Nah, saya mau beritahu kelemahannya. Yang pertama, kitab sucinya orang lain, agama lain itu sangat dihargai. Ya, itu sangat dikeramatkan. Jadi orang bisa tersinggung. Yang kedua, saudara belum pernah menjadi muridnya. Bagaimana saudara berani mengutip ayat-ayatnya? Tentunya mereka lebih tahu daripada Anda. Dan yang ketiga, kalau saudara memakai ayat-ayat kitab suci lain untuk menginjil, secara tidak langsung saudara mengakui otoritasnya. Bahwa itu juga bagian daripada firman Tuhan. Oleh karena itu lebih aman tidak. Lebih baik kita memberitakan Injil saja. Pokok berita yang sudah berapa kali saya ulangi tadi, tidak perlu saya ulangi lagi, tetapi intinya ada 4, yaitu ceritakan tentang kasih dan rencana Allah. Bahwa dosa itu membawa maut menjadi penghalang. Yang ketiga, Yesus adalah juru selamat, jalan keselamatan itu. Dan yang keempat adalah percaya dan menerima dia untuk diselamatkan. Dan silahkan dia mengambil keputusan. Dengan tanpa paksaan, dengan rela dan sukacita. Sebagai akhir, saya menugaskan saudara membaca Injil Yohanes pasal 4. Di situ ada pola yang praktis bagaimana Yesus melaksanakan penginjilan pribadi, yaitu kepada seorang perempuan Samaria. Ada gap yang dalam di antara Yesus dan perempuan Samaria ini. Tapi bagaimana sampai akhirnya kisah ceritanya, perempuan Samaria ini akhirnya bertobat, bahkan seluruh kampungnya terima Yesus sebagai Mesias. Gapnya, Yesus itu laki-laki, dia perempuan. Yesus laki-laki suci, dia pelacur orang berdosa. Yesus Yahudi, dia Samaria yang notabene bermusuhan dengan orang Yahudi. Karena merasa dinomorduakan. Tapi bagaimana Yesus bisa melintasi batas-batas dan gap ini, saudara? Bacalah nanti di rumah Yohanes pasal 4. Secara cepat saya sampaikan di situ bagaimana mulai ayat 7 Yesus mengadakan pendekatan ya secara umum. Memperhatikan hot points, yaitu apa yang menarik bagi perempuan itu. Nah, ini penting. Kalau saudara melihat seorang membawa majalah bola, saudara akan tahu hot points-nya adalah olahraga. Kalau saudara melihat di atas bis orang memakai jaket kulit, pakai rantai, simbolnya salib dibalik, saudara tahu pasti metal. Nah, perhatikan hot points itu untuk mengadakan pendekatan. Kemudian ayat 10, Yesus bukan menarik perhatian tapi menarik minat. Nah, banyak orang keliru menarik perhatian sampai pukul-pukul mimbar, pukul-pukul mic. Memakai pakaian yang gemerlapan itu menarik perhatian. Tapi menarik minat bisa juga saudara diam saja. Tapi orang itu yang tertarik minatnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian ayat 15 menimbulkan kerinduan yang dalam. Ayat 16 sampai 19 Yesus meyakinkan perempuan ini dengan karunia hikmat dan marifatnya. Kemudian barulah Yesus mengoreksi. Nah, disinilah seringkali kita gagal. Kita dari awal sudah menghakimi agama lain. Kita dari awal sudah mengoreksi orang lain. Sehingga orang tidak empati dan simpati kepada kita. Barulah dalam ayat 26 dari Yohanes pasal 4 ini, Yesus menyatakan diri, memang dialah aku itu. Dengan kata lain, akulah Mesias yang dinubuatkan itu. Dan pada waktu perempuan Samaria ini bertobat, Yesus mendorong dia untuk bersaksi. Yohanes pasal 4 ini sangat lengkap, sistematis mengajarkan kepada kita bagaimana menatar pekabaran Injil secara pribadi dan lengkap.
Saya sangat senang karena ditutup dengan ayat bahwa kami orang-orang itu percaya bukan lagi karena perkataan perempuan ini, tetapi datang sendiri kepada Yesus. Di dalam membina follow up, kita harus sampai taraf itu. Biarlah orang yang sudah bertobat bukan karena Anda dan bergantung Anda, tapi temukan orang itu pribadi dengan Yesus. Itulah tanggung jawab saudara. Nah, bagaimana mengabarkan Injil? Susah? Mudah? Berani? Takut? Malu? Metode apa yang paling hebat, paling cocok? Saudara sudah tahu semua. Lakukanlah. Selamat memberitakan Injilnya, Tuhan beserta. Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia ini dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Amin.